Bertemu dengan saya, Ananta Wajendra bersama Hypnocoach Name. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan satu hal yang cukup menarik. Kenapa? Karena dari pengalaman saya dari 2016 sampai sekarang di 2021 ini, banyak sekali orang yang sudah mengetahui arti namanya, sudah mengerti atau istilahnya sudah tahulah gitu, sudah membaca arti namanya dan mengetahui di nama tersebut ada identitas yang berbahaya, terutama identitas yang bercetak tebal atau saya sebut dengan identitas kematian. Ada 3 di situ, kematian eksternal, internal, dan perpisahan. Nah, biasanya kalau orang ngecek nama itu akan muncul, jika ada, dia akan muncul satu saja muncul itu sudah berbahaya, apalagi ada sampai muncul 3 identitas kematian. Dan jika itu muncul, maka bisa dipastikan kehidupan Anda tidak akan bisa mulus. Kalaupun mulus, pasti akan ada masanya. Kadang tiba-tiba Anda beruntung banget, tiba-tiba Anda sial banget gitu. Jadi tidak stabil. Nah, hidup Anda seperti roller coaster. Nah, semua orang di dunia ini menginginkan kehidupan yang stabil, sama halnya seperti yang saya inginkan dahulu. Akan tetapi, dulu saya bingung, kenapa hidup saya seperti roller coaster, begitu keras sekali gitu. Nah, setelah saya tahu tentang konsep nama, saya cek nama saya sendiri waktu itu dan ternyata memang betul di nama saya ada satu identitas yang berbahaya, yaitu boros dan kematian bunuh diri. Nah, sakit juga di situ. Nah, itu juga menjawab pertanyaan kenapa dahulu saya sering sakit, teman-teman. Saya sering sekali sakit dan borosnya ya tentu saya boros sekali waktu itu. Ada saja yang saya beli tapi tidak pernah terpakai atau bahkan terbuang percuma seperti itu. Nah, kenapa kita orang-orang yang saya cek namanya pada saat dia mengetahui di nama itu ada seperti itu dengan peluang yang cukup besar, apalagi tambah powernya yang begitu bagus, tetap biasa saja gitu. Mungkin ini pertanyaan bagi teman-teman yang lain juga yang sudah melakukan Hypnocoach Name dengan saya dan berusaha untuk memberitahukan ke saudaranya, mungkin ke teman-temannya, tapi teman-temannya malah santai aja gitu ya. Nah, itu sebenarnya jawabannya cukup simpel, teman-teman. Kenapa mereka santai? Kenapa orang yang tahu arti namanya atau identitas namanya tetap santai walaupun sudah ada yang berbahaya? Karena mereka kurang informasi yang lebih lengkap lagi. Teman-teman, kita bergerak semua berdasarkan informasi. Kita bergerak semua berdasarkan seberapa banyak informasi yang kita miliki. Nah, bagi orang-orang yang belum punya informasi yang lebih lengkap tentang kekuatan nama, tentang pengaruh nama terhadap kehidupan, nah biasanya mereka akan melihat konsep nama ini dari sudut yang tidak begitu penting. Nah, itu sudah terbukti. Pada saat orang sudah mengetahui dengan detail dan memahami berapa pentingnya konsep nama, maka di situ dia akan berusaha bagaimana untuk membuat nama yang baik untuk kehidupannya. Dan saya sering mengatakan bahwa merubah nama di HCN itu mungkin tidak semahal harga smartphone yang Anda pegang saat ini. Lebih mahal smartphone Anda yang Anda pegang daripada biaya untuk merubah kehidupan Anda sekarang. Dan nama itu tidak ada kadaluarsa, bisa dipakai seumur hidup. Dan kapanpun istilahnya Anda Anda ingin mendapatkan kehidupan yang lebih baik dengan nama itu, Anda tinggal jalani saja jika Anda sudah memiliki nama yang bagus. Nah, terutama bagi orang-orang yang mempunyai putra atau putri atau yang baru lahir. Nah, sangat penting sekali jika Anda membuatkan nama yang bagus untuk mereka. Nah, saya ada satu satu penjelasan yang mudah tentang bahwa nama itu penting. Cuma Anda bayangkan, di setiap Anda mengisi sesuatu formulir atau sesuatu hal di dunia ini yang isian hampir 90% itu pasti nama yang akan muncul pertama kali. Anda akan ditanya nama. Jika nama Anda tidak penting, maka dia tidak akan muncul di atas. Nah, kemudian di dunia ini kita kenal yang namanya kartu nama. Nah, itu juga penting. Dan jika Anda menanya ke daerah tertentu, ke tempat tertentu, Anda pasti mengatakan nama dari suatu tempat tersebut. Nah, begitu seringnya disebut, itu menandakan bahwa nama itu penting. Dan satu lagi juga yang sering kita lihat bahwa semua benda di dunia itu dinamai, teman-teman.
Kalaupun tidak ada, ya mereka akan menamakan benda tersebut. Misalnya, saya menemukan gelang ini misalnya. Terus gelang ini belum ada yang mengatakan bahwa itu gelang, maka saya akan menamainya dengan gelang misalnya, seperti itu. Jadi penemu berhak menamai sesuatu, sama seperti benua. Penemu benua akan mengatakan itu benua itu atas nama dirinya. Atau yang di Indonesia misalnya bunga Raffles. Bunga Raffles itu yang menemukan adalah Rafflesia. Jadi si Raffles yang menamai bunga tersebut dengan nama Raffles gitu maksud saya. Oke, jadi jika Anda saat ini mendapatkan informasi tentang hypnocode's name dari teman Anda atau dari sahabat Anda, dari siapa saja, atau dari website atau dari Google, dari mana aja, cari informasi lebih detail lagi teman-teman, karena mungkin Anda menemukan informasi ini adalah doa-doa dari yang sudah Anda lakukan selama ini, karena Anda mungkin memiliki kehidupan yang tidak baik pada saat ini dan Anda ingin merubah kehidupan Anda menjadi lebih baik. Oke, jadi sekian mungkin dari saya. Pelajari hypnocode's name lebih dalam dan salam hypnocode's name.